Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu Ibu akan melanjutkan mengenai tentang perluasan wilayah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Perluasan wilayah Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar mengalami perluasan hingga ke negeri Syam atau Syria, yang pada waktu itu menjadi daerah jajahan bangsa Romawi. Abu Bakar melihat bahwa kekuasaan bangsa Romawi di Syam merupakan ancaman besar terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu, Abu Bakar mengerahkan bala tentaranya dalam jumlah yang sangat besar dikirim ke Syam. Khalifah membagi tentara Islam menjadi 4 pasukan untuk memasuki negeri Syam, yaitu yang pertama, pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dikirim ke Hims. Abu Ubaidah pun menjadi panglima tertinggi untuk 4 pasukan tersebut. Lalu yang kedua, pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan ditugaskan ke Damaskus. Yang ketiga, pasukan yang dipimpin Amr bin As dikirim ke Palestina. Lalu yang keempat, pasukan yang dipimpin Syurahbil bin Hasanah ditugaskan ke lembah Yordania. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu yang penyusunan kitab suci Al-Quran. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks naskah Al-Quran. Setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Kadzab dalam perang Riddah, banyak para penghafal Al-Quran yang ikut tewas dalam bertempur. Umar kemudian meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Dibentuklah sebuah tim yang mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Dibentuklah sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Yazid bin Sabit. Mulailah dikumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya. Itulah tadi mengenai tentang penyusunan kitab suci Al-Quran. Lalu langsung yang ke F, yaitu akhir hayat Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Khalifah Abu Bakar meninggal dunia, ia bermaksud menetapkan calon penggantinya untuk memimpin negara Madinah. Cara yang ini ditempuh untuk menghindari perpecahan di kalangan kaum muslimin. Apalagi kondisi saat itu masih dalam taraf konsolidasi dan konsentrasi. Menaklukkan Imperium Persia dan Romawi. Keadaan ini dijaga agar tetap stabil. Oleh karena itu, dipersiapkan calon penggantinya sebelum Abu Bakar meninggal dunia. Dalam permusyawaratan dengan tokoh-tokoh muslimin, Abu Bakar mengusulkan bahwa calon yang dikehendakinya adalah Umar bin Khattab. Kaum muslimin pun memiliki pandangan yang sama dengan Abu Bakar. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar membuat surat penetapan tersebut ditulis dan ditandatangani sendiri oleh Abu Bakar sebelum ia meninggal dunia. Setelah memerintah 2 tahun 3 bulan 10 hari, Khalifah Abu Bakar meninggal dunia pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 634 Masehi. Jadi itulah yang dapat Ibu jelaskan mengenai masa pemerintahan pada Abu Bakar As-Siddiq. Apabila anak-anak Ibu ada yang ingin ditanyakan nanti mengenai Khalifah Abu Bakar, apabila kalian tidak mengerti, langsunglah tanyakan sama Ibu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar walaupun dalam kondisi yang serba kekurangan ini.